kita akan sama-sama sharing diskusi mengenai panggilan Tuhan atau God's calling, panggilan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. God's calling for greatness. Jadi saya percaya bahwa semua kita pasti mempunyai panggilan dari Tuhan. Mungkin ada yang sudah menyadarinya, atau mungkin ada yang masih bergumul, atau belum tahu. Tetapi yang saya sangat yakin adalah bahwa setiap kita diciptakan Tuhan untuk suatu tujuan ilahi, untuk suatu panggilan khusus untuk kita lakukan. Nah, pada malam hari ini, kita akan sharing mengenai God's calling atau panggilan Tuhan. Jadi, saya ingin bertanya kepada saudara, berapa banyak dari kita yang sudah mendapat panggilan Tuhan dalam hidup kita? Atau berapa dari kita yang sudah yakin mengenai panggilan Tuhan dalam hidup kita? Karena seringkali banyak sekali anak-anak muda yang sudah percaya Tuhan, beribadah, bahkan melayani Tuhan, tetapi mereka masih belum tahu mengenai panggilan Tuhan. Penting sekali bagi kita untuk bukan hanya mengetahui panggilan Tuhan dalam hidup kita, tetapi agar kita dapat meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kita. So itu pada hari ini saya akan sharing mengenai panggilan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama Tuhan. Di dalam dunia ini, di dalam hidup ini ada 4 panggilan Tuhan. Panggilan yang pertama adalah panggilan untuk bertobat. Saya percaya pasti semua kita sudah bertobat, sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Panggilan kedua adalah setelah panggilan untuk bertobat, adalah panggilan untuk dipulihkan. Kita dipulihkan dari dosa-dosa kita, dari ikatan dosa masa lalu, dari kepahitan. Nah, setelah kita dipanggil untuk bertobat, dipanggil untuk dipulihkan, maka kita ketiga adalah kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Setelah kita dipanggil untuk bertobat, untuk dipulihkan, untuk melayani Tuhan, ada panggilan keempat, yaitu panggilan untuk dimuliakan. Tetapi kalau kita tidak meresponi keempat panggilan ini, kita tidak mau bertobat, kita nggak mau dipulihkan, kita nggak mau melayani Tuhan, kita nggak mau dimuliakan, maka ada panggilan yang kelima, yaitu panggilan pulang ke rumah Bapa. Nah, pasti dari muka-muka saudara ini kelihatannya masih lama. Amin. Nah, makanya kita belajar untuk meresponi panggilan Tuhan. Semua tokoh-tokoh di Alkitab mengalami yang namanya mendapatkan panggilan Tuhan untuk melakukan kehendaknya pada zaman ini. Kita bisa lihat bagaimana Tuhan memanggil Nuh untuk membangun Batra, Abraham, Ishak, dan Yakub untuk melahirkan, menciptakan suatu bangsa. Tuhan memanggil Musa untuk menyelamatkan suatu bangsa, dan Tuhan memanggil nabi-nabi di perjanjian lama maupun di perjanjian baru untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, pada zaman ini, pada zaman now, sesungguhnya itu Tuhan sedang memanggil saudara dan saya. Tuhan sedang memanggil kita untuk suatu tujuan ilahi, untuk mengenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita mau meresponi panggilan Tuhan atau kita tidak meresponi panggilan Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai tokoh Musa. Ada satu tokoh di Alkitab yang pastinya semua kita sudah tahu, yaitu Musa. Musa adalah nabi besar yang dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nama Musa sendiri berarti diangkat dari air. Nah, sejak pada masa kecilnya Musa sudah dipersiapkan Tuhan untuk melahirkan perkara-perkara yang besar. Tetapi sama seperti Musa, sama seperti kita semua, Musa juga mempunyai masa lalu yang suram, masa lalu yang buruk, di mana bahkan dia pernah membunuh seorang Mesir. Jadi sebelum dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan satu bangsa, dia bahkan pernah membunuh. Nah, di dalam Keluaran 2, ayat 14-15, di mana Musa menjadi dewasa, dia melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh orang Mesir kepada bangsanya. Musa menjadi marah dan hilaf, membunuh, dan akhirnya itu dia mau dibunuh sama Firaun, maka dia melarikan diri ke padang gurun. Tapi justru di padang gurunlah Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengarkan teman-teman bahwa hanya dibutuhkan satu perjumpaan dengan Tuhan untuk mengubah seluruh hidup kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita mau meresponi panggilan Tuhan atau tidak. Jadi
Di dalam Keluaran 3 ayat 10 dikatakan bahwa, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Jadi ini panggilan Musa untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Ayat pendahuluannya tadi sudah saya bacakan. Nah, pada hari ini, pada malam hari ini, saya akan sharing mengenai langkah-langkah untuk mengalami calling for greatness. Langkah-langkah untuk mengalami panggilan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Saya percaya pasti teman-teman semua ingin dipakai Tuhan, ingin melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Sebab itu mari kita sama-sama belajar dari kisah Musa. Bagaimana cara kita untuk mengetahui dan meresponi panggilan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Ayatnya dari Keluaran 3 ayat 1, boleh minta tolong ada yang bantu membacakan? Saudara Abir. Adapun Musa, dia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika dia menggiling kambing domba itu ke segala padang gunung sampai dia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Amin. Berikutnya kok. Lalu Ayat malaikat 2. Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak guli. Lalu dia melihat dan tampaklah semak guli itu menyala tetapi tidak dimakan api. Jadi kalau kita lihat di ayat ini adalah Musa sedang di padang gurun, di mana dia kehilangan semua keglamorannya, semua fasilitasnya, yang dulunya dia adalah seorang pangeran di Mesir, dia harus kehilangan semuanya dan mengalami proses Tuhan di padang gurun. Mungkin kita bisa membayangkan betapa kecewanya, betapa down-nya Musa, yang dulunya pangeran, dia menjadi gembala kambing domba. Tetapi yang menarik adalah pada masa dia di padang gurun ini, Tuhan memanggil dia. Dia belum mendapat panggilan dari Tuhan untuk pergi ke padang gurun dan mengalami proses Tuhan. Jadi sebenarnya itu bukan Musa yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih Musa. Tuhan mengizinkan semuanya terjadi dalam kehidupan Musa, supaya dapat pergi ke padang gurun dan mengalami prosesnya Tuhan. Jadi langkah pertama untuk mengalami calling for greatness atau panggilan untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan adalah kita harus peka terhadap panggilan Tuhan. Sama seperti Musa, bagaimana ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api, Musa langsung melihat, dia langsung peka terhadap panggilan Tuhan. Dia langsung menyadari bahwa Tuhan sedang berbicara kepada dia. Nah, yang kita harus pelajari adalah Tuhan yang berinisiatif untuk memanggil kita. Jadi ketahui teman-teman, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang berinisiatif untuk memanggil kita dari daerah kita, dari kampung kita, dari apapun latar belakang kita. Tuhan yang memanggil kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Dia. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 juga dikatakan bahwa bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Dan aku telah menempatkan kamu, supaya kamu dapat pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tinggal tetap. Sehingga apa yang telah kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Dia dapat memberikannya kepadamu. Jadi bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memanggil kita. Kita harus peka terhadap panggilan Tuhan. Kita harus peka terhadap suara Tuhan. Jadi mungkin di antara kita mengalami proses dari Tuhan. Kita dibentuk Tuhan, kita mengalami sesuatu yang tidak baik. Misalkan kita harus tidak bisa pulang kampung karena harus lockdown, harus karantina, harus social distancing. Tetapi percayalah bahwa itu adalah proses Tuhan. Kita harus belajar untuk menjalani proses Tuhan. Nah, yang menarik lagi dari ayat ini adalah dalam panggilan Tuhan adalah Tuhan menyatakan diri melalui mujizatnya. Di mana kita bisa melihat bahwa ada semak api nyala tapi tidak terbakar. Tuhan menyatakan pribadinya di balik mujizat. Jadi Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa melalui mujizat di mana semak duri menyala tetapi tidak terbakar. Sesungguhnya itu Tuhan menggunakan mujizat untuk menunjukkan kita kepada Dia. Jadi kalau kita mengalami mujizat dari Tuhan,
kita tidak boleh fokus kepada mujizatnya, tetapi kita fokus terhadap pribadi di balik mujizat itu. Karena sesungguhnya itu mujizat hanyalah tanda yang menunjukkan kita kepada Dia. Jadi jangan mengejar mujizat, tetapi mengejarlah sang sumber mujizat itu, yaitu Tuhan sendiri. Terus kemudian juga Tuhan memanggil Musa secara pribadi. Tuhan tahu persis hati Musa, Tuhan mengenal Musa secara pribadi, dan Tuhan memanggil Musa secara pribadi. Sesungguhnya itu Tuhan sedang memanggil kita semua, pribadi lepas pribadi. Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Tuhan memanggil kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Dia. Jadi teman-teman, kita harus pelajari, kita harus ketahui bahwa hanya dibutuhkan satu perjumpaan dengan Tuhan untuk mengubah seluruh hidup kita. Sebab itu kita harus peka terhadap momen Tuhan gitu. Saat Tuhan sedang berbicara kepada kita, mungkin pada saat-saat ini kita sedang di rumah, kita sedang tidak melakukan apa-apa, kita peka terhadap Dia, kita baca Alkitab, kita menyembah Dia, kita bangun hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan bisa mengubah kita, Tuhan bisa memanggil kita kapan saja. Kita harus pastikan bahwa kita peka, kita fokus terhadap Tuhan. Yang menarik adalah momen perjumpaan dengan Tuhan ini mengubah Musa. Musa yang dulunya adalah pembunuh menjadi seorang penyelamat. Yang dahulunya seorang yang kasar menjadi seorang yang paling lembut. Seperti yang ditulis dalam Bilangan 12 ayat 3. Jadi jika Tuhan bisa memakai Musa yang dulunya pembunuh menjadi seorang penyelamat orang Israel yang menyelamatkan hingga ribuan bahkan jutaan orang Israel, Tuhan juga bisa memakai saudara dan saya. Tuhan tidak peduli masa lalumu. Saudara pernah buat dosa separah apa, sedosa apa, Tuhan tidak melihat masa lalumu. Selagi kita sudah bertobat, kita minta ampun kepada Tuhan, kita berubah, kita tidak mengulanginya, maka Tuhan bisa memakai kita. Jadi justru yang seringkali mengingatkan kita tentang masa lalu kita, yang buat kita terintimidasi, itu adalah iblis. Iblis suka mengintimidasi kita karena mengingatkan kita akan dosa kita di masa lalu, trauma kita, itu yang menghalangi kita untuk dipakai Tuhan dengan dahsyat. Jadi Tuhan mampu untuk mengubah seluruh hidup kita hanya dengan satu perjumpaan dengan Dia. Tetapi ada bagian kita, yaitu kita harus meresponi panggilan Tuhan. Berikutnya dari Keluaran 3 ayat 3-4. Gue minta tolong saudara Logos Firman untuk membacakan. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu ketika dilihat Tuhan?" Bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Jadi dikatakan bahwa ketika Tuhan sedang memanggil Musa, "Musa, Musa." Musa langsung menjawab, "Ya Allah." Jadi kita harus, setelah kita peka terhadap momen perjumpaan dengan Tuhan, kita peka terhadap panggilan Tuhan, kita harus meresponi panggilan Tuhan. Ini adalah langkah kedua. Jadi Tuhan sesungguhnya itu sedang memanggil setiap kita. Tuhan memanggil kita dengan pribadi. Abir, Abir. Firman, Firman. Kowili, Kowili. Iman, Iman. Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita meresponi panggilan Tuhan? Atau malah kita menghiraukan panggilan Tuhan? Atau malah seperti Yunus, yang dimana dia melarikan diri dari panggilan Tuhan? Karena mungkin kita tidak enak kondisinya, tidak yang kita sukai, kita menderita, atau kita mengalami proses dari Tuhan. Mari kita sama-sama belajar untuk meresponi panggilan Tuhan. Jadi, Tuhan sedang mencoba untuk menarik perhatian Musa dengan adanya semak duri menyala. Nah, coba kalau Musa sedang sibuk sendiri. Mungkin zaman dulu nggak ada HP, tapi kalau misalkan Musa hidup zaman sekarang, dia ketika Tuhan memanggil Musa, Musa sedang main HP, sibuk main game, lihat Instagram, atau chattingan. Musa nggak bisa meresponi, nggak bisa menangkap panggilan Tuhan dalam hidupnya. Karena dia terlalu sibuk dengan hal-hal yang dia biasa lakukan. Nah, teman-teman, mari kita sama-sama belajar
bahwa jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas kita sehari-hari, mengembalakan kambing domba seperti Musa, atau kuliah setiap hari buat tugas, presentasi, main game, atau mungkin kita bekerja. Jangan sampai kita fokus terhadap terjebak dalam rutinitas kita sehingga kita tidak menyadari saat Tuhan memanggil kita. Karena Tuhan bisa menyatakan dirinya dan memanggil kita kapan saja. Jadi pastikan saat kita meresponi panggilan Tuhan, bahwa kita siap ketika Tuhan memanggil kita. Kita langsung peka dan langsung menjawab panggilan Tuhan. Nah, yang menariknya itu adalah Musa tidak langsung memberikan respon yang benar. Nah, ada 5 alasan yang Musa memberikan kepada Tuhan ketika Tuhan memanggil Musa. Yang pertama adalah Musa mengatakan kepada Tuhan, "Siapakah aku ini, Tuhan?" Musa merasa rendah diri, dia merasa dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Sampai dia bilang, "Siapakah aku ini, Tuhan?" Nah, seringkali kita juga merasa sama seperti Musa. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar, misalkan untuk kita sharing, untuk kita khotbah, untuk kita melayani Tuhan, kita sering memberikan alasan, "Siapakah aku ini?" gitu. "Aku bukan siapa-siapa. Kenapa Tuhan pilih aku? Aku nggak bisa apa-apa." Nah, sesungguhnya itu bukan hanya kita yang alami, tetapi Musa juga alami. Sebenarnya itu saya juga merasakan hal yang sama gitu, ketika diminta sharing gitu, atau pas diminta sharing di youth, atau pada malam hari ini, merasa saya bukan siapa-siapa gitu, aku bukan siapa-siapa. Tetapi justru ketika kita merasa kita bukan siapa-siapa, kita menyadari bahwa kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, kita harus mengandalkan Tuhan. Kedua adalah Musa terintimidasi untuk menjawab pertanyaan orang Israel mengenai siapa Tuhan. Ketiga, Musa bahkan bertanya, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku?" Nah, seringkali kita ini Musa khawatir kalau orang-orang lain gimana, kalau mereka nggak terima Musa bagaimana. Nah, seringkali kita juga alami intimidasi yang sama. Kalau kita sharing, kalau kita nggak didengerin gimana, kalau malah kita diomongin bagaimana. Seringkali kita terpengaruh oleh apa yang orang lain akan katakan kepada kita, atau akan pikir tentang kita. Sampai kita tidak menyadari apa yang Tuhan katakan tentang kita. Sebab ketahuilah bahwa kalau Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah memanggil saudara dan saya, maka Tuhan pasti akan memampukan kita. Bahkan yang keempat kali, Musa juga komplain kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara." Musa memikirkan keterbatasannya dan kekurangannya. Justru kita harus menyadari bahwa Tuhan membiarkan kita mempunyai kekurangan, keterbatasan, kelemahan, supaya Tuhan bisa memakai kita, supaya kita bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan. Jadi jangan pernah terintimidasi oleh kelemahan kita, oleh kekurangan kita, tapi kita mengandalkan Tuhan, sebab dalam kelemahan kita, justru kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Sampai yang kelima juga Musa bilang, Tuhan, utuslah kiranya siapa yang patut kau utus. Jadi Musa tidak langsung meresponi dengan benar. Nah, teman-teman, kita harus menyadari bahwa Tuhan tidak pernah salah pilih. Adanya itu manusia yang salah meresponi. Jadi Tuhan tidak pernah salah memilih saudara dan saya. Tuhan tidak pernah salah memilih kita. Kita ada di tempat kita sekarang, dalam pelayanan kita, dalam kuliah kita, dalam kondisi kita sekarang. Itu Tuhan tidak pernah salah. Adanya itu kita yang salah meresponi. Jadi pastikan bahwa kita meresponi dengan respon yang benar. Nah, yang menarik juga adalah kenapa Tuhan memanggil Musa saat ia di padang gurun berusia 80 tahun, di mana ia bukan siapa-siapa dan tidak mempunyai apa-apa. Nah, sebenarnya itu Tuhan memanggil Musa saat dia usia 80 tahun karena Musa perlu diproses terlebih dahulu dalam 40 tahun di padang gurun, baru Tuhan bisa memakai dia. Jadi, yang menarik itu adalah bahwa sebelum bangsa Israel harus melewati 40 tahun di padang gurun, Tuhan mengizinkan Musa untuk melewati 40 tahun di padang gurun untuk melewati prosesnya itu, agar Musa dapat membantu menolong orang Israel untuk melewati masa 40 tahun di padang gurun yang akan datang. Jadi seringkali kenapa kita diproses Tuhan? Karena Tuhan mengizinkan kita mengalami proses itu
dan kita menang supaya kita bisa menolong orang lain yang mengalami proses yang sama. Jadi mungkin kita mengalami proses pernah jatuh dalam dosa, atau pernah rasa kepahitan, atau ditinggalkan, atau jauh dari Tuhan, atau merasa kepahitan, apapun itu, Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, supaya setelah kita menang, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa menolong orang lain yang mengalami hal yang sama. Nah, alasan kedua juga adalah bahwa jawaban Musa akan berbeda. Kalau Tuhan memanggil Musa pada saat dia menjadi pangeran, Musa akan merasa dia percaya diri. Dia pede, dia seseorang, dia menjadi pangeran. Tetapi kalau Tuhan memanggil Musa saat dia lagi di padang gurun, di mana dia hanya menjadi gembala kambing dan domba, Musa memiliki respon yang berbeda. Musa berkata bahwa siapakah saya? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami proses supaya kita mengalami perubahan sikap. Kita menjadi rendah hati, dan kita menyadari bahwa sesungguhnya itu kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Sama kita merasa kita merasa seseorang, Tuhan tidak bisa memakai kita. Kita harus sampai pada momen di mana kita berkata, I am nothing. Aku bukan siapa-siapa, Tuhan. Supaya kita dapat berkata kepada Tuhan bahwa God is everything. Bahwa Tuhan adalah segalanya. Kita juga harus belajar untuk relakan diri untuk diproses Tuhan. Seperti yang Pastor Firman sering katakan bahwa ikuti proses, jangan protes. Nanti bisa stres. Nah, jadi kita harus belajar untuk relakan diri kita saat diproses Tuhan. Kita harus setia dalam perkara kecil. Apapun yang kita alami, seberapa berat proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, kita tetap setia aja. Kita tetap relakan diri. Pada akhirnya itu kita akan melewatinya, kita akan menang, dan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Nah, ayat berikutnya di Keluaran 3, 5-6, kita tolong Saudara Abir. Saudara Abir bacakan. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tinggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Thank you, Bir. Jadi, setelah Tuhan memanggil Musa, Tuhan juga menyingkapkan dirinya kepada Musa. Jadi, langkah ketiga setelah pertama kita harus peka terhadap momen perjumpaan dengan Tuhan. Kedua, kita harus meresponi panggilan Tuhan. Ketiga, kita harus mengenal lebih dalam Allah yang memanggil kita. Saat kita meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita harus mengenal Tuhan, pribadi di balik yang memanggil kita. Ketika kita mengenal Tuhan, lebih dalam lagi kita mengetahui isi hatinya, maka kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Tuhan menyatakan identitasnya kepada Musa, di mana dia adalah Tuhan, Allah yang kudus, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku adalah aku. Tuhan adalah yang membuat lidah manusia, menciptakan manusia. Ketika kita menyadari pribadi Allah, kita tidak fokus terhadap kelemahan kita, terhadap keterbatasan kita, tapi kita fokus terhadap sumber segalanya, terhadap sumber yang memanggil kita. Nah, kita akan mengandalkan Tuhan kalau kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. 4 hal ini menggambarkan kebesaran, kuasa, dan otoritas Tuhan. Sebab fokus kita bukan kepada perkara-perkara yang besar yang kita akan lakukan, tetapi fokus kita harus kepada Tuhan yang merupakan sumber dari perkara-perkara besar tersebut. Berikutnya dalam Keluaran 3, 12 dan 17 juga, meminta tolong Iman. Saudara Iman. Tolong bacakan. Lalu firman-Nya, Oke, tidak apa-apa, saya akan bacakan. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu
bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ayat 17. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi yang menarik adalah dua kata ini, yaitu Tuhan akan menyertai Musa, Tuhan akan menuntun Musa. Jadi saat kita meresponi panggilan Tuhan, kita tidak sendiri. Sesungguhnya itu Tuhan bersama dengan kita. Walaupun itu panggilan, kita merasa itu panggilan kita, tetapi kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Jadi langkah keempat, setelah kita peka terhadap panggilan Tuhan, kita meresponi panggilan Tuhan, kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Keempat adalah kita berjuang bersama Tuhan melahirkan great things, melahirkan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Sesungguhnya itu tanpa kita, Tuhan tidak mau. Tapi tanpa Tuhan, kita tidak bisa. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita bisa sendiri, bahwa kita bisa melayani sendiri, kita bisa sukses sendiri, kita bisa berhasil sendiri, kita bisa dipakai Tuhan sendiri. Sesungguhnya itu kita butuh Tuhan. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Jangan sampai malah kita lebih mengandalkan diri kita daripada kita mengandalkan Tuhan. Jadi pastikan bahwa bukan kita yang memakai Tuhan untuk melakukan perkara yang besar, tetapi Tuhanlah yang memakai kita. Di dalam Keluaran 33 ayat 15-16, Musa mengatakan kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu, ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi, jangan merasa bahwa kita bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan di awal panggilannya dan juga berjalan mengenapi panggilannya bersama dengan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka proses apapun yang kita akan lewati, tantangan, rintangan, hambatan apapun yang kita akan alami, Tuhan akan menyertai kita. Dan kita akan melewatinya bersama dengan Tuhan. Musa dapat berkata seperti ini kepada Tuhan hanya setelah dia menyadari bahwa I am nothing, aku bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Musa menyadari bahwa dia dapat melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan, bahkan masuk ke tanah perjanjian bersama dengan Tuhan. Jadi, yang penting untuk kita pelajari adalah kita harus fokus kepada Tuhan sebagai sumber dari perkara-perkara yang besar. Jangan fokus terhadap perkara-perkara besar itu sendiri. Untuk mengakhiri, ada dua quotes yang sangat memberkati. Yang pertama adalah, God doesn't call the qualified, but He qualifies the called. Jadi, Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, yang sempurna, yang bisa, yang jago. Tapi Tuhan memampukan dan menyempurnakan orang yang Ia panggil. Jadi mungkin saudara, mungkin teman-teman sekalian merasa tidak bisa atau banyak kelemahan. Siapakah aku ini Tuhan gitu? Siapakah Joseph ini? Aku bukan siapa-siapa Tuhan gitu. Kita harus menyadari bahwa yang penting adalah panggilan Tuhannya. Tuhan memanggil terlebih dahulu, baru Tuhan akan memampukan orang yang Ia panggil. Jadi kalau saudara sudah dipanggil oleh Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, jangan merasa nggak bisa, karena Tuhan yang akan memampukan kita. Kedua adalah oleh D.L. Moody yang mengatakan bahwa Moses spent 40 years thinking he was somebody, 40 years learning he was nobody, and 40 years discovering what God can do with a nobody. Jadi Musa melewati 40 tahun yang pertama dalam kehidupannya berpikir bahwa dia adalah seseorang, dia adalah pangeran di Mesir, orang terkenal. Dan 40 tahun berikutnya itu Musa belajar bahwa sesungguhnya itu dia bukan siapa-siapa. Dan 40 tahun berikutnya dia menyadari bahwa Tuhan bisa memakai dia yang bukan siapa-siapa. Jadi mungkin kita merasa kita bukan siapa-siapa, atau bahkan ada yang merasa bahwa kita seseorang, kita mampu, kita jago,
kita akan berhasil dengan kemampuan kita sendiri. Mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Dan bahwa kita perlu mengandalkan Tuhan dalam mengenapi panggilan Tuhan. Jadi sama kita merasa someone, Tuhan tidak bisa memakai kita. Kita harus sampai pada momen di mana kita berkata, I am nothing, aku bukan siapa-siapa Tuhan. Sampai kita berkata kepada Tuhan bahwa God is everything, bahwa Tuhan ada segalanya. Maka Tuhan akan memakai kita. Jadi biarkan ini menjadi suatu perjumpaan dengan Tuhan, di mana saudara dan saya dapat berkata kepada Tuhan, aku bukan siapa-siapa Tuhan, tapi aku mau dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Marilah kita sama-sama rendahkan diri kita meresponi panggilan Tuhan, karena sesungguhnya itu kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Jadi kita belajar dalam melakukan perkara besar dengan Tuhan. Pertama, kita harus peka terhadap panggilan Tuhan. Fokus terhadap panggilan Tuhan, artinya kita harus terus intim dengan Tuhan. Saat kita peka terhadap panggilan Tuhan, kita harus meresponi panggilan Tuhan dengan benar. Kita jangan mengeluh, jangan merasa terintimidasi, merasa kita bukan siapa-siapa, tetapi kita harus meresponi dengan benar. Dan ketiga, setelah kita peka, kita meresponi dengan benar, kita harus mengenal lebih dalam Tuhan yang memanggil kita. Dan keempat, terakhir, kita harus berjuang bersama dengan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Yang ingin dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan. Amin. Ini aku, Tuhan, usahaku, tak generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Kita nyanyikan dari awal, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan. Atas bangsaku, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan. Generasiku sebelum Yesus datang, sebelum Yesus datang, kami mau meresponi panggilan-Mu. Ada panggilan-Mu atas hidupku. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasi ku diselamatkan. Ini kami Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasi ku diselamatkan. Ya hati, mari sama-sama nyanyikan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasi ku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasi ku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini kami Tuhan, yang utus setiap kami. Kami ingin dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan-Mu. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasi ku diselamatkan. Kita sama-sama sembah Dia. Ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan, ingin meresponi panggilan-Mu dalam hidup kami, ingin dipakai Tuhan untuk menaikkan perkara-perkara yang besar Tuhan. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan dan berserah kepada panggilan Tuhan. Tuhan ingin memakai setiap kita
Tuhan ingin memakai kita. Tuhan tidak peduli mengenai masa lalumu, apapun yang kau telah buat. Sebab apa berdosanya kita dahulu. Tuhan ingin memulihkan kita dan memakai kita. Mari kita sama-sama serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan akan memakai kita dengan dahsyat. Relakan diri kita diproses oleh Tuhan. Sehingga kami bukan siapa-siapa Tuhan. Bukan siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan. Kami percaya bersama dengan-Mu Tuhan, kami dapat melahirkan perkara-perkara yang besar. Kami dapat memakai, kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan taruh di hati saya, bagi saudara yang belum mendapatkan panggilan Tuhan atau masih belum yakin mengenai panggilan Tuhan dalam hidupmu, dan rindu untuk mengetahui panggilan Tuhan dalam hidupmu, kita sama-sama berserah kepada Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara. Yang kedua juga bagi saudara yang sudah tahu panggilan Tuhan dalam hidupmu, tapi mungkin saat ini kau sedang dalam prosesnya Tuhan, di dalam seperti Musa di dalam padang gurun, dan kau merasa begitu berat, seperti ingin menyerah, ingin mundur. Bahkan saya sharing hari ini tahu bahwa sama seperti Musa berjuang bersama dengan Tuhan untuk melakukan perkara besar. Tuhan dapat memakai kita, Tuhan dapat memampukan kita. Demikianlah hari ini Tuhan ingin berjuang, Tuhan ingin kita berjuang bersama dengan Tuhan. Hari ini untuk berjuang bersama dengan Tuhan, kita lakukan perkara yang besar. Kita taruh tangan kita di dada kita, yang berdoa bagi saudara. Makasih Tuhan bagi teman-teman, anak-anak muda-mu Tuhan yang berkumpul dalam Zoom pada malam ini hari ini Tuhan. Kau yang mengetahui setiap hati mereka, setiap pergumulan mereka. Bagi mereka yang belum mendapat panggilan-Mu Tuhan, atau masih belum yakin Tuhan, biarkan kuatkan mereka Tuhan. Yang bicara kepada mereka sama seperti Musa yang bicara kepada mereka Tuhan. Dan bagi mereka yang mungkin sudah mendapat panggilan Tuhan, tapi merasa berat, bahkan tidak kuat untuk menghadapi proses yang ada Tuhan. Sama seperti Musa Tuhan, biar kau mampukan Tuhan. Berikan kemampuan daripada-Mu Tuhan, kekuatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sharing pada malam hari ini Tuhan. Kami ingin dipakai untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan-Mu Tuhan. Biar kau pakai setiap kami Tuhan. Yang pakai setiap kami Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau telah memanggil kita, memilih kita, dan juga akan memampukan setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami akan sharing soal ini, tanya jawab, diskusi bersama. Ya Kau yang pimpin terus Tuhan. Setiap kami dapat sama-sama menggenapi panggilan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus semua yang katakan. Amin.